Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Edukasi Asiknya Belajar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem ekonomi. Oke teman-teman, langsung saja ke materinya. Kali ini saya akan membahas sistem ekonomi terlebih dahulu. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur atau mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, sistem ekonomi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, yang ketiga yaitu sistem ekonomi agamis atau Islam atau syariah. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu, yaitu apa sih itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu ekonomi yang dimana faktor-faktor produksi yang sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak individu. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah suatu bentuk pertahanan dari sistem ekonomi kapitalis yang diduga penyebab kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Selanjutnya, sistem ekonomi syariah adalah sistem yang berbasis hukum Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi manusianya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ekonomi ini mempunyai keluasaan dalam sumber daya alam yang dimiliki untuk perorangan, seperti bersaing secara individu dalam memenuhi kebutuhan, bersaing sesama badan usaha untuk mencari keuntungan. Tokoh pendiri dari sistem ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith. Beliau membuat dua buah karya tentang mekanisme pasar, yaitu The Theory of Moral Sentiments yang diterbitkan pada tahun 1759 dan Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Dari situlah Adam Smith dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Prinsip sistem ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Nah, di dalam prinsip ini dijelaskan bahwa setiap orang dapat memiliki harta dengan cara membeli atau menjual hartanya sesuai dengan yang dikehendaki tanpa batas. Yang kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan. Setiap individu itu mempunyai hak dalam mendirikan dan mengelola usaha yang diinginkannya. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu bahwa para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwasannya motivasi dalam mendapatkan keuntungan yang banyak merupakan tujuan yang terbaik dan keuntungan tersebut sebanding dengan tujuan memaksimumkan harga. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu di satu pihak memberikan manfaat baik produksi maupun distribusi di bawah wawasan para ahli dan mengesampingkan masalah kesejahteraan di kalangan masyarakat. Di kedua pihak menjamin kesejahteraan semua pekerja
kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sistem ekonomi sosialis. Di sistem ekonomi sosialis sepenuhnya mempunyai keadilan yang besar untuk mengatur perekonomian di negara. Dimulai dari pelaksanaan sampai pengawasan kepada perekonomian masyarakat. Tokoh pendiri sistem ekonomi sosialis yang pertama yaitu Karl Marx. Beliau berpendapat bahwasanya kaum petani bukan termasuk kaum penting dalam bermasyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialis. Beliau menganggap bahwa sejarah itu berubah dikarenakan adanya faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi. Yang kedua yaitu St. Simon. Beliau dipandang sebagai bapak sosialisme karena beliau orang pertama yang membicarakan perlu adanya sarana produksi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis tersebut mempunyai 3 prinsip, teman-teman. Yang pertama yaitu pemilikan harta oleh negara. Jadi keseluruhan dalam bentuk produksi maupun sumber pendapatan tersebut sudah menjadi milik masyarakat seluruhnya. Yang kedua yaitu kesamaan dalam ekonomi. Nah, di sini sistem ekonomi sosialis dinyatakan bahwasannya hak individu dalam sebuah bidang ekonomi ditentukan oleh kesamaan prinsip. Yang ketiga yaitu disiplin dalam politik. Jadi di dalam prinsip yang ketiga ini bertujuan mengambil alih keseluruhan aturan produksi dan distribusi di bawah pengaturan kaum buruh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis ialah kebutuhan pokok sudah disediakan dan sistem produksi dikelola oleh pihak negara. Kekurangan dalam sistem ekonomi sosialis yaitu mengabaikan pendidikan moral dan kebebasan dibatasi. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang ajarannya berpusat pada kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis yang ajarannya berpusat kepada sosialisme. Dalam beberapa hal yang terjadi di antara kedua sistem tersebut. Tetapi di dalam sistem ekonomi Islam banyak perbedaannya dengan sistem ekonomi keduanya. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Beliau mementingkan pada suatu sistem pasar yang bebas. Yang kedua yaitu Abu Yusuf. Beliau menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran dan menyesuaikan terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid sendiri adalah pondasi dari ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu adil atau keadilan. Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berbuat adil kepada sesamanya. Yang ketiga yaitu khilafah atau pemerintahan.
Pemerintahan memang mempunyai peranan kecil, tetapi dalam perekonomian sangat penting. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Islam, syariah atau agamis. Kelebihannya yaitu hak individu terhadap harta bisa diakui. Individu dan masyarakat bisa merasakan kesejahteraan. Setiap individu dilarang menumpuk kekayaannya. Sedangkan kekurangannya ialah literatur dalam ekonomi Islam mengalami keterlambatan berkembang. Pengetahuan tentang sejarah perekonomian Islam juga berkurang, serta pendidikan yang materialistis. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sistem ekonomi sosialis paradigmanya yaitu Marxis. Dasarnya yaitu kepemimpinan umum yang ditujukan untuk memproduksi bersama. Filosofinya yaitu sosial. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Paradigmanya yaitu pasar. Dasarnya yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Filosofinya yaitu individualisme. Sedangkan sistem ekonomi syariah, paradigmanya yaitu syariah, dasarnya yaitu muslim, filosofinya yaitu tauhid. Oke, sampai sini dulu materi yang saya paparkan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya paparkan di video ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video ini ya teman-teman. Dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah berkata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.